Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Marta Dita dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Bengkulu. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar sintaksis. Nah, untuk pengertian sintaksis itu sendiri, berasal dari bahasa Yunani, yaitu san yang berarti dengan, dan kata tatein yang berarti menempatkan. Jadi, secara etimologi, berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Nah, menurut Taringan sendiri, sintaksis adalah pola-pola yang dipergunakan sebagai sarana untuk menggabung-gabungkan kata menjadi kalimat. Nah, sintaksis itu juga merupakan analisis mengenai konstruksi-konstruksi yang banyak mengikutsertakan bentuk-bentuk yang bebas. Kemudian ada alat-alat sintaksis. Nah, untuk alat sintaksis itu sendiri merupakan bagian dari kemampuan mental penutur untuk dapat menentukan apakah urutan kata, bentuk kata, dan unsur lain yang terdapat dalam ujaran membentuk kalimat atau tidak. Atau kalimat yang didengar dan dibacanya itu dapat diterima atau tidak. Nah, untuk alat-alat sintaksis itu sendiri dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah urutan, yang kedua itu bentuk rata, yang ketiga intonasi, dan yang keempat itu adalah partikel atau kata tugas. Nah, kemudian ada satuan sintaksis. Nah, satuan sintaksis ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama itu kata sebagai satuan sintaksis. Jadi kata itu tuh termasuk juga sebagian salah satu dari satuan sintaksis. Kemudian frasa juga masuk di dalam satuan sintaksis. Kemudian klausa juga masuk di dalam satuan sintaksis. Dan yang terakhir adalah kalimat. Kalimat itu sudah tentu masuk ke dalam satuan sintaksis. Nah, kemudian itu ada fungsi dan peranan dari sintaksis. Nah, untuk fungsi sintaksis itu sendiri, secara umum, fungsi sintaksis itu dapat dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama, itu ada subjek. Nah, yang kedua itu ada predikat. Yang ketiga ada objek. Dan yang terakhir itu keterangan. Contohnya seperti di video di rekaman PPT ini, ada ibu berperan sebagai subjek, kemudian memasak sebagai predikat, ayam goreng sebagai objek, dan di dapur sebagai keterangan tempat. Nah, untuk fungsi sintaksis ini sendiri, boleh dikatakan bahwa objek dan keterangan ini sebenarnya tidak ada juga tidak masalah. Karena yang diperlukan itu adalah subjek dan predikat. Nah, fungsi sintaksis yang harus hadir hanya subjek dan predikat, sedangkan objek dan keterangan tidak wajib ada. Mengapa? Karena fungsi-fungsi tersebut akan diisi oleh kata, frasa, klausa, dan kalimat. Nah, untuk peranan sintaksis itu sendiri berperan sebagai pelaku atau agentif, kemudian sebagai tujuan atau objektif, nah, kemudian berperan sebagai penerima, benektif, sebagai penyebab, kausatif, yang selanjutnya adalah sebagai alat, instrumental, kemudian sebagai waktu, temporal, kemudian sebagai tempat, lokatif, sebagai tindakan, dan sebagai sandang, pasif, dan sebuah pemilikan. Nah, itu saja dasar-dasar sintaksis yang saya jelaskan. Terima kasih, mohon maaf jika saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.